Dibandingkan dengan Gatotkaca yang cukup populer, nama Aswatama masih terdengar asing di telinga banyak orang. Karakter ini sudah dipastikan akan jadi musuh utama di film Satria Dewa Gatotkaca, film yang akan menjadi pembuka dari jagat Satria Dewa. Dan dalam rangka menyambut film itu, kita akan mengenal asal-usul Aswatama dan gambaran seperti apa kekuatannya. Perlu diperhatikan ini bukan konten spoiler karena cerita Aswatama yang kita bahas di sini adalah cerita aslinya di pewayangan. Sementara di versi film adalah Aswatama yang ada di dunia modern. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosiabas dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Raden Aswatama adalah putra Resi Drona dan Batari Wilutama. Ketika mengandung, Batari Wilutama berada dalam wujud seekor kuda karena kutukan dewa. Segera setelah melahirkan, dengan berat hati Batari Wilutama kembali ke kayangan, meninggalkan Aswatama dalam asuhan ayahnya. Aswatama dilahirkan dengan sebuah batu permata yang melekat di dahinya. Permata ini disebut juga mani yang membuat dirinya menjadi kebal terhadap segala senjata, penyakit, dan rasa lapar. Mani ini juga membuat dirinya tidak takut terhadap dewa, raksasa, detya, dan naga manapun. Tak lama kemudian Resi Drona diangkat sebagai guru para Pandawa dan Kurawa. Aswatama pun ikut tinggal dengan ayahnya di perguruan ini, di mana dia berlatih dan tumbuh besar bersama murid-murid lain ayahnya. Aswatama mempelajari segala macam ilmu, termasuk ilmu olah keprajuritan. Dia menjadi sangat cerdik, berani, dan mahir dalam menggunakan berbagai senjata. Aswatama lalu tumbuh menjadi seorang prajurit yang handal dan tangguh. Dari ayahnya dia menerima sebuah pusaka berbentuk panah yang bernama Gundamanik. Meskipun Aswatama memiliki kesaktian yang luar biasa, ayahnya tetap memilih Arjuna sebagai murid kesayangannya. Seiring berjalannya waktu, timbul rasa iri dan dengki dalam hati Aswatama. Saat perang Baratayuda, Aswatama bertarung di sisi para Kurawa. Namun dia merasa kecewa akan Prabu Duryodhana, pemimpin Kurawa, atas sikapnya yang mendukung orang-orang yang menyebabkan kematian Karna. Karena perselisihan ini, dia pun memutuskan untuk mundur dari perang Baratayuda. Setelah perang Baratayuda selesai, Aswatama secara sembunyi-sembunyi menyelundup ke dalam istana tempat para Pandawa tinggal. Dia lalu berhasil membalaskan kematian ayahnya di tangan para Pandawa dan membunuh beberapa jenderal Pandawa. Atas dosa-dosa tersebut, Aswatama dikutuk oleh Kresna untuk mengembara bumi sembari berpenyakit kusta. Ketika mani itu dilepaskan, mengalirlah darah berbau tak sedap yang tidak akan berhenti hingga selesai hukumannya di akhir zaman Kali Yuga. Untuk memperdalam kisah dari Aswatama, tentu kalian harus membaca epos Mahabharata. Tapi perlu diingat kalau cerita Aswatama akan sangat berbeda dari filmnya, di mana film Gatotkaca sudah mengambil waktu modern, dan kebanyakan karakter seperti misalnya Gatotkaca tampil dalam wujud titisan ke orang lain. Tapi kita juga masih bingung dengan Aswatama, karena katanya dia akan dibangkitkan. Apakah dengan ini Aswatama yang sama yang diceritakan di legenda, atau nantinya dia akan meniti seperti layaknya Gatotkaca? Dan kalau dipikir-pikir, karakter ini hanya dikonfirmasi sebagai musuh utama saja. Pemerannya pun sama sekali tidak diumumkan. Jadi kita harus waspada dengan asal-usul karakter Aswatama ini di filmnya nanti. Di trailer sendiri, Aswatama diperlihatkan bertarung melawan Gatotkaca. Mereka saling kejar-kejaran dengan terbang di langit, di mana Aswatama punya aura yang berwarna merah, sementara Gatotkaca berwarna emas. Tentu kita bisa mengharapkan adegan yang kaya akan CGI dari pertarungan kedua karakter ini. Dan itu hanya bisa kita temukan ketika menonton filmnya langsung di bioskop.